Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawatin wa rafa'ahum biha 10 darajatin wa kataba lahu biha 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyi'atin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang manusia yang berjasa di dalam kehidupan kita, maka dia adalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling berjasa di dalam menunjukkan kita kepada jalan hidayah. Karena hidayah adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, yang merupakan nikmat terbesar. Karena tidak ada artinya segala apa yang kita miliki kalau kita tidak mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat agak bingung. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, engkau adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tersendiri di dalam diriku. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup di kemudian hari, yang dia tidak pernah berjumpa denganmu, tetapi dia mengimani ajaran agama. Dia meyakini akan kebenaran agama yang aku lakukan. Mereka yang dimaksud dengan saudara-saudara yang aku rindukan ya Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, hidayah adalah merupakan hak prerogatif Allah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Jangankan kita, jangankan manusia yang hidup di akhir zaman, orang yang sejaman dengan hidup dengan bersama dengan Rasulullah, bahkan merupakan bagian dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun ada yang tidak mendapatkan hidayah. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal yang juga merupakan bagian dari keluarga. Bahkan ada pamannya yang memiliki jasa besar di dalam membesarkan kehidupan Rasulullah, bahkan menjadi penopang bagi dakwah Rasulullah, pembela bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di akhir hayatnya pun tidak mendapatkan hidayah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika Rasulullah merasa bersedih atas wafatnya orang yang berjasa dalam kehidupan beliau,
yakni pamannya Abu Thalib. Di akhir hayatnya Rasulullah membisikkan ke dalam telinganya, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat. Selebihnya kaulah yang akan meminta kepada Allah untuk mendapatkan syafaat supaya engkau masuk dalam surga. Tetapi apa yang dikatakan oleh pamannya, wahai keponakanku, kalau engkau menyebarkan dakwah, mengajarkan agama kepada umat manusia, silahkan. Tapi jangan mempengaruhi pamanmu ini. Biarkan pamanmu ini mengaruhi ajaran agama yang aneh dari sejak nenek moyang kami. Maka hadirin yang berbahagia, wafatnya pamannya Rasulullah SAW yang Abu Thalib tidak membawa hidayah. Dan kesedihan ini kemudian berlarut-larut sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat mengingatkan baginda Rasulullah dalam ayatnya, wa innaka dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kita hidup di akhir zaman. Kita tidak sejaman dengan Rasulullah, bahkan terpaut 1440 tahun yang lalu. Tetapi kemudian kita mendapatkan hidayah. Itu semua adalah berkat perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan nilai-nilai kebenaran Islam. Oleh karenanya dalam surat Asy-Syu'ara Allah menjelaskan, wa innaka dan sesungguhnya Muhammad la tahdi, benar-benar engkau telah menunjukkan ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, yakni jalan hidayah. Maka berkat perjuangan Rasulullah SAW menyampaikan risalah kebenaran agama ini kepada para sahabat. Para sahabat disampaikan kepada tabi'in, para tabi'in disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin disampaikan kepada ulama-ulama mutakhirin secara turun-temurun, dan kemudian sampai kepada guru-guru kita, dan sampailah kepada kita hidayah iman. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah sebagai asbab hidayah yang kemudian kita anut ini harus kita jadikan sebagai seseorang yang ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Kita harus menghormati, kita harus membanggakan bahkan kewajiban kita kepada baginda Rasulullah SAW. Selain mengikuti sunnah-sunnahnya, dan yang paling penting adalah kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Jadi ada banyak hal yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya, dan salah satunya saya katakan tadi, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 Allah menjelaskan, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Allah, para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Padahal Allah dan para malaikat tidak membutuhkan syafaat Rasulullah, tetapi mereka berselawat dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita. Di kelanjutan ayat ini Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu sekalian kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah penghormatan dengan penghormatan yang baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kata sallu alaihi, bersolawatlah kamu sekalian kepadanya, para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya kita untuk bersolawat kepada Allah. Karena kata sallu adalah merupakan perintah, fi'il amar. Maka dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Maka ulama sepakat apabila seseorang dalam hidupnya, selama hidupnya tidak pernah bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka dia dihukumi berdosa. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, solawat kepada Rasulullah, kepada baginda Rasulullah, selain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ini. Juga bahwa
dengan membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kita akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan itu adalah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya," man barang siapa shalla yang berselawat alayya kepadaku, kata Rasulullah, "min ummati," dari umatku, salatan muhdisan min qalbihi, dengan satu salawat ikhlas dari dalam hatinya, sallallahu, maka Allah akan bersalawat alaihi kepadanya, biha, dengan salawat itu, dengan salawat yang tadi dibacakan itu, asyra salawatin, 10 salawat. Allah akan membalas salawat kita dengan mendoakan kebaikan, 10 kebaikan. Asyra salawatin, 1 salawat dibalas dengan 10 kebaikan. Bukan hanya itu, kemudian kata Rasulullah, wa rafa'ahu, dan Allah akan mengangkatnya biha, dengan sebab salawat itu, asyra darajatin, 10 derajat kemuliaan, diangkat derajat mulia kita. Masih ditambah lagi kata Rasulullah, wa katabalahu, dan dicatat baginya biha, dengan salawat itu, asyra hasanatin, 10 kebajikan amal saleh. Ditambah lagi kata Rasulullah, wa maha anhu, wa maha, dan akan dihapus anhu darinya, asyra sayyi'at, 10 kesalahan dosa. Maka bayangkan oleh para jamaah sekalian, 100 salawat kepada baginda Rasul dibalas dengan 4 macam, masing-masing 10. 1 salawat ikhlas kita lakukan dibalas dengan 10 doa kebaikan dari Allah. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, 10 derajat kemuliaan, dicatat sebagai orang yang melakukan, mendapatkan kebaikan 10 kebaikan, dan kemudian dihapus oleh Allah 10 kesalahan atau 10 dosa. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu apabila ada orang yang kemudian tidak senang dengan salawat, tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah, menandakan bahwa orang ini sedang ada masalah dalam keimanannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Karena salawat kepada Rasulullah begitu luar biasa kebajikan keutamaan yang akan kita dapatkan. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah mengatakan apabila seseorang berdoa kepada Allah, kemudian di dalam doanya tidak terselip salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka doanya itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a," sesungguhnya doa, mauqufun, akan terhenti, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Setiap doa yang dilantunkan oleh hamba Allah akan menuju kepada Allah, menuju ke langit, menuju ke Sidratul Muntaha, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum sampai kepada langit yang pertama, doa itu akan terhenti. Mauqufun, akan terhenti, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. La yas'adu, dan tidak ada yang bisa mengangkat minhu, dari doa itu, syai'un, sesuatu apapun, hatta tusalliya, sehingga engkau bersalawat ala nabiyyika, kepada nabimu, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat diterimanya doa. Maka barang siapa yang berdoa sudah tidak tersirat di sana, tidak diucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, maka doanya tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, yang ketiga, keutamaan dari salawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah bahwa dengan banyak membaca salawat, maka kita akan dipenuhi hajat-hajatnya. Setiap kita punya harapan, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya obsesi. Obsesi, cita-cita, dan harapan itu akan punya peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah dengan 1
salah satunya wasilahnya memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya," barang siapa yang bersalawat kepadaku fil yaumi, dalam sehari semalam, mi'atu marrah, 100 kali, faqallahu lahu mi'atu hajah, maka Allah akan memenuhi hajat-hajat baginya 100 hajatnya. Sab'ina minha fil akhirah, 70-nya nanti akan dipenuhi oleh Allah nanti di akhirat sebagai tabungan investasi amal kita nanti di akhirat. Wa salasina minha fid dunya, dan 30-nya akan Allah tunaikan di dunia ini, baik dalam bentuk sesuai dengan doa yang kita lantunkan maupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang senilai dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, semakin kita banyak membaca sholawat, maka semakin punya peluang besar kita mendapatkan pengabulan doa-doa, harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang keempat, hadirin yang berbahagia, keutamaan atau fadilah dari sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa orang yang paling dekat kedudukannya nanti di yaumil akhir, orang yang paling dekat kedudukannya nanti di surga Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan," barang siapa yang bersalawat kepadamu dengan 1000 salawat, lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta yubashiru bil jannah, sehingga dia untuk mendapatkan kabar bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah kita akan mendapat syafaatul uzmah dari beliau yang akan kemudian kita menjadikan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya, orang yang paling dekat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi," sesungguhnya orang yang paling utama kedudukannya terhadapku yaumul qiyamah, pada hari kiamat, aksaruhum alayya salati, adalah mereka yang paling banyak membaca sholawatnya terhadapku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sekali lagi bahwa dengan membaca sholawat begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilah kita yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, khatib menghimbau kepada jamaah sekalian dan juga untuk diri hamba, untuk diri khatib khususnya, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan, kualitas kita beribadah kepada Allah, dan juga khususnya memperbanyak membaca sholawat agar kita mendapatkan kebaikan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi ma'akum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan iman, agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan salah satu wasilahnya adalah dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.